Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Jumat tanggal 3 September 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya, link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate pilihan saham-saham saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham-saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Hari ini IHSG ditutup cukup baik dengan persentase 0,8% ya. Namun kalau kita lihat di sini sebenarnya karena saya menggunakan chart daily chart ya, daily chart. Sebenarnya sesi pertama IHSG ditutup cukup rendah ya. Yang dimana hari ini harga terendah IHSG menyentuh di harga 6.056 ya. Ya kurang lebih ya sesuai garis yang sudah saya buatkan. Namun di sesi 2 pembukaan sesi 2 IHSG menguat dan ditutup di harga 6.126 dengan persentase 0,8%. Untuk GSG ya kemungkinan besar kalau besok masih menguat ya, kemungkinan akan diseret terlebih dahulu di harga 6.109 ya, diseret ke bawah terlebih dahulu lalu diangkat naik lagi. Oke. Untuk IHSG demikian, kita lanjut lagi untuk saham BBYP. Oke. Di sini saham BBYP ya, hari ini ditutup merah lagi ya, ARB ya. BBYP ditutup ARB lagi di posisi 1460 ya teman-teman ya. 1460 yang hari ini distribusi ada IFYU dan AK, dan akumulasi ada PDYP dan CC. Lalu bagaimana untuk kondisi BBYP ini ya? Apakah masih ada potensi? Kita perhatikan baik-baik di sini. BBYP ditutup di bawah 220 ya, namun masih di atas EMA 31 dan EMA 34. Oke. Kalau kita secara perhatikan keseluruhan, ini memang perlu diperhatikan ya. Ada tanda-tanda pembalikan arah ya, pembalikan arah, reversal trend begitu untuk BBYP. Hari ini masih ditutup dengan posisi merah dan sangat menguat sekali ya, banyak orang yang ingin jualan hari ini. Hari ini kalau kita lihat volume cukup tinggi dan stokastik sudah berada di area oversold ya, di area oversold. Lalu kita lihat sekarang ya, di sini ada support yang berada di area 1465 ya, 1465, 1460 ya. Ya di area sini, di sini sebenarnya ada dua garis ya. Kalau teman-teman lihat di sini di 1465 ya, di sekitar sana, tapi saya pakai satu garis saja ya. Jadi di area 1500 area support tersebut telah ditembus ya. Namun ya kalau teman-teman lihat juga dan perhatikan, hari ini bisa disimpulkan bahwa closing di area supportnya ya. Lihat teman-teman di balok ini dan di area ini. Bisa kita simpulkan itu adalah sebuah area support, namun apakah area support itu cukup kuat dengan suatu minat jual yang sangat banyak ini sehingga membentuk ARB ini? Ya kemungkinan besar bila hari ini ARB ya kemungkinan besar besok masih ada potensi penurunan harga ya. Masih ada potensi untuk penurunan harga. Oke. Ya kurang lebih ya di area sini ya teman-teman ya. Di area sini dikarenakan ya pivot point dari tanggal 5 Agustus ini. Jadi sementara waktu teman-teman ya yang sudah punya BBYP, kalau saya bilang sih ya bisa stop loss terlebih dahulu. Kalau teman-teman perhatikan juga mulai dari tanggal 26 Agustus di sini memang mengalami penurunan harga. Ya yang semakin lama semakin merosot dan tidak menguat kembali, serta suatu resisten yang cukup kuat di harga 1686 ini tidak berhasil ditembus. Oke.
Jadi teman-teman yang sudah punya BBB perlu diperhatikan untuk area support dan resisten ya. Jadi sementara ini bila besok memang tidak menguat, masih di bawah 1460, kemungkinan besar akan dibawa lagi hingga menuju ke area 1365. Oke, untuk BBB demikian. Kita lanjut lagi untuk PNBS ya. Tadi ya kita lanjut lagi untuk PNBS. Jadi ada salah satu member yang menanyakan mengenai PNBS ya. Sudah saya kirimkan gambarnya. Akan tetapi kita coba bahas di video ini. Hari ini PNBS ditutup cukup oke ya, di harga 110 dengan persentase 1,85%. Hari ini yang akumulasi ada DH, PD, dan MG, distribusi ada AO, KC, dan CC dengan buy average, sell average sekian. Kondisi PNBS masih di atas DEMA 20 ya, masih di atas DEMA 20, namun sudah di bawah garis EMA 21, EMA 34. Kalau teman-teman lihat dari sini, dari tanggal 4 Agustus hingga 20 Agustus memang sedang mengalami downtrend yang semakin merosot ya, penurunan harga yang semakin merosot, namun pada tanggal 20 juga sebuah terjadinya bullish candle gitu. Lalu kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa support kuat yang perlu teman-teman perhatikan, yang sudah punya PNBS ya terutama. Di sini merupakan area support yang cukup kuat untuk PNBS di harga 104 ya. 104 lalu lanjut lagi di area sini ya teman-teman ya. Di area sini yang dimana harganya 107. Jadi ada beberapa support area yang penting di area 104 dan 107 ya. Ya. Di area 104 ini dan 107. Lalu bila harga PNBS ini ditembus ya di harga 111 dalam bentuk harga closing ya, kemungkinan besar akan menuju di harga 115 ya. Jadi bila harga PNBS ditutup di atas harga 111, kemungkinan besar akan menuju ke harga 115. Dan otomatis ini akan menjadi area supportnya, begitu. Sementara ini untuk PNBS, area supportnya berada di 107, jadi untuk teman-teman yang mau melakukan posisi entry, ya bisa di harga 107, dan kalau mau cut loss ya, teman-teman yang sudah punya dan masih dalam posisi rugi, teman-teman bisa stop loss atau cut loss terlebih dahulu di harga 104 ke bawah, jika harga closing ditutup di bawah 104. Oke, ya saya perbesarkan lagi untuk PNBS agar lebih jelas ya. Ya, jadi begini, untuk supportnya berada di 107 dan 104, resisten berada di 111 dan 115. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham zinc. Oke. Saham zinc ya, hari ini ditutup di harga 130. Kalau saya lihat ya, ini sudah sangat mendekati dengan area supportnya. Ya, kita coba cari untuk area supportnya. Saya menggunakan Fibonacci. Oke. Ya, di area sini ya. Oke, kurang lebih di area sini. Untuk zinc ya, berada harga support berada di harga 126. 126 yang dimana hari ini saham zinc ini ditutup di harga 130 ya, cukup mendekati di area supportnya. Akan tetapi sudah berapa kali memang tidak sempat menyentuh area 126, jadi kita cari support yang pastinya saja ya. Support pasti ya, kalau saya simpulkan ada berada di 129, 128 ya, di kisaran sana. Ya, di kisaran sana. Jadi teman-teman kalau yang mau entry di sini ada sebuah area support yang dimana harganya di area 126 dan 128. Saya mau entry Pak, bagaimana? Teman-teman bisa hold terlebih dahulu. Ya, kalau teman-teman yang sudah punya saham zinc, teman-teman bisa hold terlebih dahulu. Bila saham zinc ini ditutup di bawah 126, ya kurang lebihnya ditutup di harga 123 begitu, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Namun kalau saya lihat di sini ada sebuah support yang cukup kuat dari saham zinc di harga 126 hingga 128. Pak, bagaimana bila harga tersebut ditembus? Ya, di sini ada the next supportnya
atau maaf, di harga sini ada sebuah resisten, ya, resisten harga di area sini ya, 134. Ya, sangat mendekati sekali memang, namun di area 143 juga bisa dikatakan sebagai area resistennya. Jadi untuk saham zinc, teman-teman perhatikan ya di label hitam ini. Hari ini yang akumulasi ada CPNI dan PD dengan buy average sekian ya, kurang lebih di area supportnya. Lalu distribusi ada ID, SQ, dan YP. Oke, untuk akumulasi ada CPNI dan PD, distribusi ada ID, SQ, dan YP. Stokastik sudah mulai melemah dan mulai crossing ya. Sudah mulai crossing. Jadi teman-teman perlu perhatikan support dan resistennya. Kita lanjut lagi untuk saham ASA. Ya, untuk saham ASA, oke, kita coba remove ya. Untuk saham ASA memang so far di sini kita lihat adanya kenaikan harga atau uptrend ya. Namun tidak signifikan, tetapi memang masih baik ya. Trennya masih oke. Hari ini ASA ditutup di harga 2.730 dengan persentase kerugian 1,8%. Kita lihat hari ini volumenya cukup stabil dan kalau kita lihat di sini stokastik sudah mulai mendekati dengan KD-nya ya, yang berwarna oranye. Ya, stokastik sudah ya mulai melemah kalau saya bilang, dan di area overbought yang dimana jenuh beli ya, jenuh beli. Lalu saya coba cari untuk area support dan resisten. Sini sudah ketemu. Ya, coba sebentar. Oke. Untuk area support berada di 2547 ya. Kurang lebihnya di area sana, lalu untuk resistennya berada di area sini. Oke, di area 2833 ya. Dikarenakan saya mau menggunakan stok, biar teman-teman bisa simpulkan sendiri pembulatan angkanya. Lalu bila harga support ini ditembus ya, bagaimana untuk the next supportnya ya? Berada di 2450, oke. So far ini memang masih dalam sebuah persegi panjang atau rectangle ya. Masih sideways sebentar. Ya, teman-teman jadi perlu perhatikan untuk support dan resistennya. Oke. Sebentar, saya coba cek lagi. Oke. Jadi untuk saham ASA ini berada di area support di 2547 ya, support pertama, dan support kedua berada di 2450. Lalu bagaimana untuk resisten ya? Sementara ini saya dapati di sebentar di harga 2833 dan 2940 ya untuk area resistennya. Bila harga tersebut ditembus, kemungkinan besar akan menuju ke area di atas 3.000 ya teman-teman ya, berpotensi naik hingga di atas 3.285 untuk ASA ini. Oke, ya secara tren masih oke kok ya untuk ASA. Kita lanjut lagi untuk saham ICON ya, ICON. Untuk saham ICON hari ini ditutup dengan persentase 3,17% ya, yang dimana cukup mengerikan dikarenakan saham ICON hari ini sudah diangkat naik terlebih dahulu hingga menyentuh di harga 163 ya. Hari ini ICON harga tertinggi di 163, namun harga terendah ya, harga terendahnya di 118 dan di closing atau ditutup di harga 122. Ya teman-teman yang beli di puncak ya cukup mengerikan. Akan tetapi apakah masih ada potensi untuk saham ICON ini? Kalau kita lihat di sini volumenya cukup besar, cukup tinggi ya volumenya. Hari ini yang akumulasi ada PDNI dan KK dengan buy average sekian ya, kurang lebih masih berada jauh di atas harga closing ini ya. Ya, masih jauh di atas harga closing hari ini, dan distribusi ada SSTP dan EP. Lalu bagaimana di sini saya menemukan support yang cukup kuat berada di 120 ya.
Maka dari itu ikon menguat kembali di harga 122 dalam bentuk penutupan. Bila ini ditembus ya ada potensi besar dan ada sebuah support yang cukup kuat berada di 104. Oke. Lalu saya mau TP, Pak. Ya, saya mau TP dan tidak tahu resistennya berada di mana. Ya. Mari kita bongkar ya. Kita coba bongkar di sini. Ya, coba kita menggunakan Fibonacci terlebih dahulu untuk cari support dan resistennya. Oke. Pertama di 159. 159 sebentar. Oke. Saya sudah kesangkut nih, Pak. Mau exit ya. Mau exit di sini ada beberapa sebuah resisten yang teman-teman bisa gunakan untuk harga exit atau TP ya, begitu. Jadi untuk saham ikon atau Island Concept Indonesia ini, ya jadi teman-teman bisa perhatikan support berada di 120 dengan resisten berada di 134. Oke. Bila teman-teman sudah untung bisa segera keluar ya dikarenakan memang potensi yang dorongan yang cukup besar dari atas ke bawah ya hingga hari ini ditutup cukup dalam ya dengan persentase 3%. Jadi teman-teman yang mau TP bisa di 134 atau langsung TP di harga pembukaan. Ya. Untuk stop loss ya, untuk stop loss teman-teman perhatikan bila besok di bawah 120 teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya. Dikarenakan ada potensi untuk menyentuh di harga 104 begitu untuk saham ikon. Ya kalau teman-teman kalau mau averaging down ya bisa diatur sendiri ya, sudah saya tentukan untuk area support dan resistennya. Dikarenakan memang cukup mengerikan ya di saham ikon kalau orang-orang yang beli di atas ya, namun ya teman-teman sebaiknya cut loss lah 3% ya daripada membengkak seperti ini. Kita lanjut lagi untuk saham ESIP. Oke, so hari ini ESIP ini ditutup di harga 67 dengan persentase 0,5% ya, 1,5%. Akumulasi ada PD, YP, dan EP, sedangkan distribusi ada KK, CC, dan RO. Kalau saya lihat di sini value-nya cukup kecil ya, value-nya cukup kecil, namun it's okay. Hari ini ya memang sampai di bawah tinggi ya. Kalau kita ukur hari ini menyentuh di harga tertinggi dengan persentase kurang lebihnya 15% ya, kurang lebih 15%. Namun hari ini ditutup di harga 67 ya. Harga tertinggi ESIP hari ini 79 dan harga closing atau penutupan di bawah turun hingga angka 67. Lalu untuk supportnya hari ini harga closing sedang berada di area supportnya ya, di area sini. 67 merupakan area support dari saham ESIP ya. Sudah berapa kali testing ini ya. Memang menunjukkan ini adalah sebuah area support. Lalu bagaimana bila itu ditembus ya? Apakah ada support lagi ya? Ada berada di harga 64 ya teman-teman ya. Berada di harga 64. Namun sebentar. 64 ya, kurang lebih di sini. Ini juga bisa dijadikan patokan untuk support. Ya, jadi untuk ESIP sementara support berada di 67, 64 dan 61. Untuk resisten ya, untuk resisten berada di area sini ya. Di 73. Area resistennya berada di 73. Lalu akan melanjutkan lagi ya, kurang lebihnya di area sini ya, 78 ini ya. 78 ini. Untuk resistennya ya, begitu untuk saham ESIP ini. Oke, jadi untuk ESIP support berada di 67 yang dimana harga closing hari ini
Ya, ada kemungkinan besar besok di bawah turun terlebih dahulu di angka 64, namun bila menguat akan menyentuh di area 73 ini. Untuk SIP ya, support dan resistance demikian, teman-teman bisa atur sendiri untuk stop loss dan take profit ya, serta harga beli. Namun hari ini ya, volume cukup tinggi, stokastik juga sedang mulai crossing ya, jadi perlu diperhatikan, stokastik sudah mulai crossing. Kita lanjut lagi untuk saham Elmas. Tadi juga ada grup member yang menanyakan mengenai Elmas dan saya langsung bergerak memberikan sebuah atau suatu gambar ini ya untuk jadikan patokan. Namun kita akan bahas lagi di video ini. Jadi untuk saham Elmas ya, support berada di 110, hari ini closing ditutup di harga 113. Oke. Saya mendapatkan harga 110 ini dikarenakan harga tengah atau pivot area dari perdagangan tanggal 18 Agustus ini ya. Jadi bisa dijadikan untuk patokan yang cukup kuat di harga 110 ini, area supportnya. Namun saya mau take profit Pak. Ya, saya mau TP, sudah beli, dan masih punya saham Elmas gitu ya. Ya teman-teman bisa short TP terlebih dahulu di angka ya kisaran 124 hingga 128. Bila memang harga 128 ini ditembus ya, ada kemungkinan besar akan menuju ke harga 147 begitu. Jadi sementara ini teman-teman perhatikan untuk area support berada di 110 dan resisten berada di 124 hingga 128. Untuk stokastik sudah mulai mau crossing ya, sudah sangat berdekatan ya, sudah menyentuh bahkan ya. Dan hari ini yang akumulasi ada PQ, YP, dan YU, distribusi ada EP, DR, dan XC dengan buy average, sell average sekian ya. Kalau kita lihat memang masih di atas harga closing hari ini. Ya, jadi untuk Elmas begitu, untuk support dan resistennya, apakah masih ada potensi? Ya, kalau saya lihat sih memang kalau besok di bawah 110 ya, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Ya, harga closingnya di 110, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Atau bagi yang mau entry ya bisa di 110 langsung short TP ya, bisa juga ya short TP di area sini di area 118. Jadi buy on 110, sell on 118. Oke. Ya, jadi untuk saham Elmas jelas ya. Ya, perhatikan saja label-label hitam ini. Harga 113 ini merupakan area harga closing hari ini, oke. Kita lanjut lagi untuk saham SRTG. Oke, hari ini SRTG ditutup di harga 1.640 dengan persentase 1,5%. Hari ini volume ya cukup kecil, cukup besar lah ya. Ya cukup besar meskipun perbandingannya dengan hari kemarin, oke. Ya memang cukup besar, akan tetapi masih di bawah EMA 21 dan EMA 34. Dan kalau kita lihat sudah di atas EMA 20 ya untuk saham SRTG ini. Lalu bagaimana kelanjutannya ya? Ini hampir membentuk sebuah head and shoulder namun dipatahkan mulai tanggal 20 Agustus 2021. Kalau kita lihat di sini ada beberapa support yang teman-teman perlu perhatikan ya. Di sini untuk area supportnya berada di harga 1.595. 1.595. Lalu untuk support terakhir ya, support terakhir berada di ya kurang lebih di pivot point di tanggal 8 Juni ya, area tengah di tanggal 8 Juni di harga 1.475. Oke. Lalu bagaimana untuk support dan resisten? Support sudah ketemu, lalu kita mencari sebuah resistennya ya. Resisten berada di 1.700 ya, angkanya cukup bulat dan bisa dijadikan patokan harga resistennya ya. Lalu kita bisa menggunakan Fibonacci ya untuk mencari area support dan resisten, oke. Ya di sini juga bisa dijadikan patokan lah ya di sini. Sebentar. Di area sini, oke. 1.790, 1.800 ya di area sana. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya SRTG,
bisa tunggu terlebih dahulu bila harga closing ya, harga closing ditembus di bawah 1.595, teman-teman ya bisa stop loss terlebih dahulu ya. Karena ada kemungkinan besar di bawah hingga 1.475. Tetapi teman-teman sudah punya dan mau lakukan TP bisa di 1.700 untuk TP pertama dan TP kedua di 1.790. Untuk supportnya, untuk akumulasi tadi ada MG, ZP, dan AK, dan distribusi ada YP, LG, dan DP. Kita lihat untuk saham selanjutnya ya. Di sini ada WSKT. Oke, WSKT hari ini ditutup di harga 810 dengan persentase 1,9%. Volume hari ini cukup kecil dan yang akumulasi hari ini ada BK, SQ, dan AK dengan buy average sekian ya. Distribusi ada FZ, YP, dan ZP. Ya, ZP. Harga hari ini masih di bawah EMA 21 dan EMA 34 ya. Yang warna merah dan hijau ini, garis 2 ini, lalu masih di atas DEMA 20 ya, yang garis hitam ini. Stokastik memang sedang mengarah ke bawah mulai dari tanggal 1 September ya. 1 September. Bagaimana untuk WSKT? Di sini ada beberapa support ya, sudah saya buatkan. Di sini ada beberapa support di harga 784. Jadi bila harga tersebut ditembus, teman-teman bisa stop loss atau teman-teman mau buy di 784 juga bisa. Lalu saya sudah punya dan mau lakukan TP ya, teman-teman bisa take profit pertama di harga 833. Oke. Bila memang menguat kembali ya, dikarenakan ini sudah beberapa hari merah, ya teman-teman bisa langsung set TP di 947 ya. Bila memang banyak demand maupun ada isu atau apa, ya teman-teman bisa TP di 947 ya. Sudah terjadi beberapa kali yang cukup swing besar sekali. Jadi 947 juga menjadi resisten yang cukup kuat. Jadi ya resisten pertama berada di 833 lalu melanjutkan lagi di 947. Oke. Kita bisa cari juga di area sini ya. Di area sini juga bisa dikatakan sebagai area resistennya ya, begitu ya, di harga 885. Jadi pertama di 833 lalu lanjut lagi di 885 dan lanjut lagi di 947. Untuk support berada di 784, good for entry ya, good for entry. Tentu saja pasang stop loss harga ya, jadi perhatikan juga. Oke, WSKT tadi ada yang akumulasi ya, tadi ada BK, SQ, dan AK, distribusi ada FZ, YP, dan ZP. Oke, begitu untuk WSKT, kita lanjut lagi untuk saham SRAC. Oke, hari ini saham SRAC ditutup di harga 296 dengan persentase 2,78%. Hari ini SRTG kalau kita lihat masih ya di bawah EMA 21 dan EMA 34 ya. Namun kalau kita lihat di sini stokastik sedang berada di area oversold, yang dimana journal jual dan volume hari ini cukup kecil. Hari ini yang akumulasi ada CC, XC, dan GR ya, dengan buy average sekian, kurang lebih ya harga closing hari ini ya rata-ratanya ya. Lalu distribusi ada YP, DR, dan KK. Kalau kita lihat di sini ada beberapa support area di mana di harga ini ya. Sebentar saya cekkan. Sebentar ya. Kita bisa menggunakan Fibonacci. Oke. Ya, pertama saya cari untuk area resistennya. Ya, yang ini ya bisa dikatakan resisten kuat juga ya di 310. Ya, saya label terlebih dahulu untuk area resistennya. Oke. Di area sini juga bisa.
Kita lanjut lagi ya. Di area sini. Jadi untuk saham SRAJ ini, teman-teman perhatikan, di sini memang tidak ada harga closing yang di bawah harga 288 ya. Paling mentok juga harga penutupannya di 288. Jadi tidak ada harga closing sejauh ini ya, dalam bulan ini tidak ada harga closing yang di bawah harga 288. Jadi teman-teman bisa jadikan acuan untuk buy di harga 288. Bila harga tersebut tembus ya teman-teman bisa set sendiri untuk money managementnya, bagaimana mau stop loss atau tidak, atau averaging down. Ya, tapi so far ya berada di 288 merupakan area support yang cukup kuat dan resisten cukup kuat juga berada di 310. Apabila resisten tersebut ditembus yang dimana telah mematahkan sebuah rectangle area ya atau sideways area, ya teman-teman bisa set TP atau set sell, selling position berada di 336. Oke, jadi untuk SRAJ support berada di 288 dan resisten berada di 310 dan 336 ya. Untuk kedepannya berada di 406. Kita lanjut lagi untuk saham kayu. Oke, untuk saham kayu hari ini ditutup di harga 59 dengan persentase 1,7%. Kalau kita lihat secara sekilas, memang di sini sedang dalam posisi sideways. Namun bagaimana pergerakannya? Di sini kalau kita lihat hari ini volume, ya coba saya hapus terlebih dahulu agar lebih jelas. Hari ini volume cukup tinggi dan stokastik berada di area oversold ya, begitu ya, jenuh jual. Yang hari ini akumulasi ada EP, DR, dan XA, distribusi ada DH, audit, dan GR dengan buy average, sell average sekian. Oke. Bagaimana untuk support terkuat ya? Sementara ini ada support yang cukup kuat di area sini. Support yang cukup kuat berada di area 53 atau harga 53. Namun untuk mencapai 53 ya perlu suatu dorongan jualan yang cukup dalam. Jadi ada support terdekat juga berada di 57. Ya, jadi bila harga closing ditutup di bawah 57 ada kemungkinan besar akan menuju ke area 53 ini ya. Lalu bagaimana untuk support dan resisten? Oke. Kita akan coba bongkar bersama di video ini. Ya. Sebentar. Oke. Di area sini ya. Di area harga ya kurang lebih 60 ya. Ya 60 ya teman-teman ya. 60 dan bila ditembus ada sebuah area lagi ya, area resisten berada di 65. Oke, sementara seperti itu dulu. Ya. Jadi untuk saham kayu ya sementara memang dalam kondisi sideways ya. Kalau saya lihat memang dalam kondisi sideways. Dan bila harga 57 ini di break maka akan turun lagi hingga mencapai 53. Dan bila harga 65 ini di break ya ada kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikan harga lagi ya. Jadi sejauh ini ya range-nya berada di 57 dan 60 saja, bergerak di area sana saja. Oke. Ya bila harga 65 tersebut ya harga 65 garis ini ditembus ya ada kemungkinan besar akan menuju di harga ini kurang lebih di area sini. Ya, sudah berapa kali testing ya di area sini di harga 70 dan angkanya juga bulat. Jadi untuk kayu ya demikian bisa diperhatikan untuk support dan resistennya sebagai ancang-ancang. Kita lanjut lagi untuk saham nikel. Oke, saham nikel hari ini ditutup dengan posisi ARB ya. Posisi ARB. Oke, coba kita remove dulu. Oke, untuk saham nikel hari ini memang posisinya ARB di harga 109. Volume cukup tinggi dan stokastik berada di area oversold
oversold ya, di area oversold dan akumulasi ada XC, KK dan CC dengan yang distribusi ada YP, YU dan SH. Kalau kita lihat di sini memang baru IPO mulai ya bulan kemarin tanggal 9. IPO lalu hari keempat ya, maaf hari kelima merosot kembali ya, merosot kembali. Oke, merosot kembali. Lalu bagaimana kondisi nikel ini ya? Kita tidak punya data yang cukup, tapi akan saya coba ya, akan saya coba untuk mencari sebuah resisten karena kan ya so far hari ini di area 109 merupakan area terendah dari hari-hari sebelumnya ya. Kita bisa menggunakan super psikologis kalau faktornya semacam ini ya. Bisa di angka 100 ya, angka 100 bisa. Namun di 105 juga bisa ya. Sebentar. Di 105, oke. Kemungkinan ya supportnya berada di 100 dan 105 ya sementara ini. Hari ini ditutup 109. Lalu kita mencari sebuah resistennya ya. Resisten, oke. 146 ya, 146. Sebentar saya beri garis saja biar jelas ya, di area sini. Oke, untuk nikel ya. Sementara ini support berada di 105 dan 100 ya. Dan resisten berada di 146. Akan tetapi mungkinkah dikarenakan apakah mungkin bisa mencapai di harga 146 ya resisten ini? Ya bisa saja ya, di market ini tidak ada hal yang mustahil, rugi bisa jadi untung, untung bisa jadi rugi. Ya. Oke, tapi saya akan mencoba untuk mencari area support terdekatnya ya. Support terdekat ya kemungkinan berada di sebuah swing low di sini. Swing low lalu berada di swing low di area sini juga. Oke. Untuk saham nikel perhatikan label yang hitam ini ya, saya ulangi support berada di 100 dan 105. Untuk resisten pertama bisa di 120, jadi teman-teman yang sudah punya bisa langsung TP di 120. Oke. Lalu dilanjutkan lagi dengan posisi resisten di harga 134 dan 146. Begitu untuk saham nikel, bila harga nikel ini ditembus di bawah 100, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu dikarenakan akan melarut-larut ya, akan melarut-larut posisi kerugiannya. Oke, untuk saham nikel kita sudah bahas, kita lanjut lagi untuk saham ISSP. Ya sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Kita bahas lagi di video ini ya. Coba kita bahas lagi. Hari ini ISSP ya, Steel Pipe Industry ini ditutup di harga 300 ya, cukup kuat ya. Cukup kuat. Namun volume hari ini cukup kecil dan stokastik sedang mengarah naik sih kalau saya lihat. Hari ini akumulasi ada AK, YU, dan BK, distribusi ada DX, DH, dan CP dengan buy average, sell average sekian ya, kurang lebihnya harga closing hari ini bahkan masih di atasnya ya, begitu untuk saham SSP. Ya, jadi para broker ini ada buy average atau harga rata-rata beli ya masih di atas harga closing hari ini. Oke, ini cukup menarik ya. Di sini ada sebuah cup and handle yang dimana ini sebuah cup dan ini sebuah handle ya. Namun handle-nya cukup besar sekali swing-nya. Coba kita bongkar di video ini ya. Oke, sebentar ya. Saya coba cari. Oke. Di sini bisa dijadikan untuk sebuah area support ya. Di 274 ya. Bisa dijadikan sebuah patokan untuk area support. Namun bila ditembus di sini juga ada area support. Kurang lebih di area swing high-nya sini. Maaf, swing low ya. Area swing low-nya di 250 cukup oke untuk pembulatannya. 306 juga bisa dijadikan area
resisten. Dan selanjutnya di area sini. Oke, untuk saham ISSP. Kalau kita lihat ya, kita bisa tarik juga Fibonacci dikarenakan hari ini ditutup di atas harga support yang cukup jauh. Yang dimana support di harga 274 dan hari ini ditutup di angka 300 ya. Jaraknya cukup jauh dan kita coba cari lagi untuk area resisten terdekat atau support terdekat. Oke. Satu dan di sini ya. Sini oke. Jadi saya jelaskan kembali untuk saham ISSP. Sementara ini support berada di 292, 294 ya di area sana. Dan kalau saya lihat ya mulai dari tanggal 26 Agustus hingga hari ini masih di dalam range harga 294 hingga 306 ya, masih di area sana. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan bila harga closing tembus di harga 306, teman-teman bisa beli di harga 306 lalu melanjutkan take profit pertama di harga 328. Oke. Jadi untuk support dan resisten bisa teman-teman perhatikan ya. Support dan resisten bisa diperhatikan. Support terdekat di 292, 294 dan resisten terdekat di 306. Dan hari ini kalau kita lihat stokastik juga sudah mulai mengarah naik ya. Jadi ya bisa diatur sendiri untuk kesimpulannya bagaimana ya, saya hanya memberikan support dan resistennya. Lalu kita lanjut lagi untuk saham DUCK atau yang biasa dipanggil dengan DAK. Oke. Untuk saham DAK hari ini ditutup 0,0% ya, kita lihat. Hari ini yang akumulasi, untuk saham DAK ya, hari ini suspend ya. Untuk saham DAK hari ini suspend, sudah berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 hari suspend. It's okay, kita coba lihat, mungkin ada teman-teman yang ingin persiapan ya, untuk mencari support dan resisten. Coba saya bantu ya untuk support dan resistennya. Oke, ya suspend berada di nilai tengah-tengah antara 38,2 dan 23,6. Oke, coba sebentar ya di area sini. 67 dan juga bisa juga untuk resisten berada di sini. Oke. Jadi untuk saham DAK memang berada di tengah-tengah antara support dan resisten ya. Area suspendnya ya begitu. Ini juga bisa 199 ya, kita ganti saja 200. Oke, di 200 ya. Jadi untuk saham DAK ini ya coba saya delete lebih dahulu Fibonacci-nya. Jadi support pertama dan support terkuat ya berada di 167, sedangkan resisten berada di 185 dan jika ditembus akan berkelanjutan hingga menyentuh di area 200 ini ya. Lalu bagaimana bila support ini ditembus ya? Kita coba cari menggunakan pivot point dari perdagangan tanggal 20 Agustus, oke? Pivot point merupakan area tengah ya. Area tengah, sebentar. Ya memang 167 merupakan area support terkuatnya ya. Kurang lebih ini merupakan ya 167, 165 ya. Coba saya beri tanda. Sini, oke. Oke, jadi untuk DAK ya, area support berada di 167 dan 165 ya, di range harga sana. Namun untuk resisten di 185. Apabila ini ditembus akan menuju ke angka 200 ya, yang dimana pembulatan yang cukup oke. Hari ini yang akumulasi, ya hari ini suspend ya, maaf ya, hari ini suspend. Ya, jadi ya sementara saya hanya bisa menunggu hingga suspend dibuka ya, gembok suspend dibuka. Ya, support berada di 165, 167, resisten berada di 185 dan 200. Kita lanjut lagi untuk saham pure ya, saham pure.
Oke. Saham Pure hari ini ditutup cukup tinggi di persentase 34,5% dengan harga 113 ya harga penutupannya. Namun kalau kita lihat di sini mulai dari harga opening hingga harga closing memang menguat dan tidak ada sebuah tiang kecil atau tiang bawah ya dari saham Pure yang dimana tidak ada harga lowest point-nya. Jadi kalau saya lihat dengan volume yang cukup tinggi dan stokastik yang mengarah ke atas, ini ya coba kita lihat di sini ya, kita flashback sedikit. Coba flashback. Ya di sini ada beberapa candle yang cukup besar ya, dengan persentase 22%, namun besoknya merah lagi. Ini 24% ya, 24% lalu merah lagi. Oke. Di sini 24% ya, lalu keesokannya ARB, oke, ARB. Jadi kesimpulannya sebentar, apakah besok masih ARB ya? Apakah besok ARB? Kita lihat saja. Untuk yang akumulasi hari ini ada CC, NI dan PD, sedangkan distribusi ada SQ, KK dan BQ. Ya, kalau menurut saya teman-teman perlu perhatikan ya. Kalau menurut saya dikarenakan by average atau harga rata-rata para broker ini sudah di bawah ya. Saya beri tanda ya, sudah berada di bawah dan harga closing hari ini sudah di atas. Coba ya, sudah di atas 113. Kalau besok para broker ini katanya sudah untung nih, sudah cuan ya, sudah profit. Dia bisa saja menjual barangnya kapan saja. Ya. Dia bisa menjual barangnya kapan saja. Jadi teman-teman perlu berhati-hati untuk saham Pure ini. Ya, dikarenakan para broker harga average para broker tersebut ya sudah di bawah harga closing hari ini. Ya, saya lagi mencoba untuk mencari resistennya ya. Sebentar. Kurang lebih ya memang hari ini ditutup di area resistennya ya. Memang ditutup di area resistennya. Namun di sini juga ada sebuah resisten di harga 146. 146 oke lah ya. 146 158. Oke. Di area sana ya untuk saham Pure. Namun ya teman-teman hanya perlu perhatikan kalau teman-teman mau entry ya, harga buy average para broker ini bisa dijadikan bahan pertimbangan ya. Kalau mereka langsung menghaki atau mengajar kiri yang melakukan penjualan, dikarenakan kan posisi mereka sudah untung. Ya bisa-bisa menuju ke harga 104 ya, begitu ya. Bisa-bisa menuju ke harga 104. Di harga 104 dan 101 ya, begitu. Jadi range harga berada di 104 dan 101. Oke. Untuk saham Pure ya, begitu. Perlu diperhatikan untuk para broker ini ya, by average sudah jauh di bawah. Kita lanjut lagi untuk saham BKSW. Oke, BKSW hari ini ditutup di harga 224 dengan persentase 1,75% ya dalam bentuk kerugian. Kalau kita lihat di sini mulai dari tanggal 9 Agustus ya hingga 19 Agustus kurang lebihnya 10 hari memang sedang mengalami penurunan harga yang merosot. Namun mencoba naik kembali lalu merosot lagi. Ya. Di sini sudah saya buatkan ya. Di area 224 merupakan support yang cukup kuat juga. Ya, cukup kuat juga. Di sini adalah sebuah swing low yang dimana bisa dijadikan patokan untuk area supportnya. Di harga 224 yang dimana harga closing hari ini ya. Bila harga closing di 224 ini dan besok masih di bawah 224 harga closingnya, teman-teman bisa perhatikan untuk support selanjutnya yang dimana di harga 202. Oke. Bila harga BKSW ditembus di bawah 202, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu dikarenakan ada kemungkinan besar harga BKSW maupun itu drastis ya penurunannya drastis atau
melambat, semakin lama semakin merosot ya, kemungkinan akan di bawah hingga 136. Jadi kalau teman-teman yang mau entry di BKSW, sebenarnya harga closing hari ini cukup dijadikan posisi entry dikarenakan sudah di harga support ya, di harga area atau support. Beli di 224, namun bisa TP di 283. Kita coba buktikan menggunakan Fibonacci. Oke. Ya. Jadi teman-teman kalau yang sudah punya BKSW dan masih dalam keadaan rugi, it's okay. Hari ini ditutup di posisi supportnya. Ya, bisa TP pertama di 257 ya, di 257, TP kedua di 283, TP ketiga di 318. Untuk saham BKSW hari ini yang akumulasi ada YP, PD, dan CC, distribusi ada SA, BK, dan NI. Dengan buy average sekian dan sell average sekian. Stokastik juga sudah mulai crossing, akan tetapi volume masih kecil. Harga closing hari ini di bawah DEMA 20 yang garis hitam dan EMA 21, EMA 34. Ya, namun memang hari ini ditutup di harga supportnya. Ya, bisa dijadikan reason to entry. Ya, langsung TP di 257, 283. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham Buka. Oke, saham Buka. Hari ini volume cukup kecil. Hari ini volume cukup kecil dan ditutup di harga 895 dengan persentase 1,7%. Hari ini yang akumulasi ya ada AK, DX, dan MG dengan buy average ya kurang lebihnya harga closing hari ini. Oke. Lalu distribusi ada ZP, PD, dan KI. Dan kalau kita lihat di sini memang saham Buka kurang ya. Masih datanya kurang. Karena kan baru IPO mulai dari tanggal 6 Agustus ya bulan lalu, oke. Kalau saya lihat ya untuk saham Buka ini memang salah satu faktor yang mempengaruhi IHSG ya, yang salah satu faktor yang mempengaruhi IHSG. Ya kita hanya bisa menggunakan Fibonacci dikarenakan tidak mencukupi data yang bisa kita jadikan sebagai patokan area support dan resisten. Ya kalau saham-saham Buka yang baru IPO seperti ini, kita hanya bisa menggunakan price action ya teman-teman. Hanya bisa menggunakan demand and supply. Ya atau bisa menggunakan ya area support yang bulat ya. Contohnya seperti ini. Hari ini ditutup di harga 895 ya. 895 ya. Teman-teman bisa simpulkan bahwa 850 merupakan area support ya. Ya, memang karena sudah satu kali, dua kali harga closing, harga opening ya kurang lebih di 850. Lalu bagaimana ya kalau saya sudah punya dan mau lakukan TP ini ya, mau lakukan TP ya teman-teman bisa TP di 986 ya teman-teman. 986, 950 ya. Jadi angka yang berkelipatan 50, 100 itu bisa digunakan sebagai area support ya, dikarenakan termasuk dalam kategori magic support, magic resistant begitu. Oke. Jadi untuk saham Buka ya bisa diperhatikan untuk price action. Price action itu apa? Yaitu jumlah demand dan supply. Jika banyak jumlah demand, maka harga saham tersebut akan naik ya. Demand adalah suatu dorongan dari para investor atau pembeli ya. Oke. Jadi perhatikan saja price action-nya. Namun di sini kalau saya lihat ya, support berada di 850 dan resistance berada di 905. Lalu dilanjutkan lagi di harga 986 ya untuk resistennya. Kita lanjut lagi untuk saham DMMX. Oke, saham DMMX hari ini ditutup di harga 3.140 ya. Yang dimana memang kalau kita lihat di tanggal 30 Agustus ya 2021 memang sedang mengalami penurunan yang cukup dalam hingga tanggal 1 September ya, tanggal 1 September. 3 hari candle merah dan kalau kita lihat di sini sudah mulai melakukan perlawanan ya. Di sini sudah hijau ya tanggal 2 September, lalu hari ini juga
Ya meskipun ditutupnya kecil, namun masih dalam kondisi hijau ya. Coba saya perbesarkan saja. Oke, begini lebih jelas ya. Oke, saham DMMX hari ini masih di bawah EMA 20, EMA 34, tapi masih di atas EMA 21. Akumulasi hari ini ada PK, TF, dan YB dengan buy average sekian ya, kurang lebihnya masih di bawah harga closing hari ini. Distribusi ada IF, CC, dan BK dengan sell average sekian. Kalau kita lihat di sini stokastik juga sudah mulai crossing ya, di area oversold ya, yang dimana jenuh jual dan bagus untuk beli. Ya, so far saya melihat di sini ada sebuah support di harga 3015 dan resistance berada di 3210. Oke. Ya, bisa disimpulkan juga bahwa saham DMMX ini masih dalam kondisi uptrend ya, jadi belum mematahkan trennya. Di 3100 juga bisa dijadikan untuk patokan harga area supportnya, dikarenakan area yang cukup bulat ya, angka atau harga yang cukup bulat 3100. Jadi untuk DMMX sementara support berada di 3100 dan bila ditembus akan berada di 3015. Kalau saya lihat sih ya, kalau saya lihat di sini membentuk sebuah hammer ya, yang dimana setelah adanya penurunan lalu ada hammer, kemungkinan besar ya akan menyentuh di harga 3210. Apabila tidak sesuai ekspektasi, teman-teman perhatikan support ya yang berada di 3100. Namun support terkuat tetap berada di 3015 ya. Jadi untuk DMMX support terkuat tetap berada di 3015. Oke, kita lanjut lagi untuk saham kios. Oke, kita coba bersihkan terlebih dahulu ya. Untuk saham kios hari ini ditutup di harga 1170 dengan persentase minus 5,65%. Volume hari ini cukup besar dan stokastik sedang berada di area overbought ya, jenuh beli. Hari ini yang akumulasi ada YC, MK, dan YU dengan buy average sekian ya. Kurang lebih sudah di atas harga closing hari ini ya, cukup jauh sekali. Dan distribusi ada ZP, BK, dan YB. Kalau kita lihat, memang sudah breakout sih kalau saya lihat sudah breakout. Mulai dari sini ya, kita tarik garis saja. Ya, memang sudah breakout sih ya kalau saya bilang. Di area sini ya sudah breakout. Oke ya. Jadi begitu ya, di sini ada sebuah false breakout. Ya, false breakout besoknya diiringi dengan ARB. Ya, ARB. Jadi ya untuk besok ya, dikarenakan saya menggunakan sebuah bukan horizontal ya, support atau resistance yang bukan horizontal. Jadi ini hanya berlaku untuk besok ya. Jadi bisa dijadikan patokan harga untuk saham kios ini ya. Di harga 1110 merupakan area supportnya ya, 1110, 1120 di area sana. Jadi untuk besok kios ada support di 1110, 1120. Untuk resistennya sendiri berada di area sini 1400, oke. Kalau kita menggunakan Fibonacci, kurang lebih ya, benar ya, kurang lebih di area sana. Namun tetap ya yang menjadi support terkuat berada di 995. Tapi harga closing hari ini cukup jauh dengan harga support terkuat ini. Jadi saya mencari atau menyimpulkan untuk support terdekatnya yang dimana di harga 1110 hingga 1120 ya di garis ini. Oke. Lalu kalau kita lihat di sini ada sebuah resisten di harga 1330 ya. 1130. Oke, ya bisalah dijadikan sebuah resisten itu. Jadi untuk saham kios ini memang hari ini didorong cukup kencang ya dari banyak orang yang menjual pembeli di tanggal 2 September, lalu hari ini memang dibanding turun hingga di harga 1170. Ya, 1170.
Jadi untuk kios, ya memang setelah breakout ya kemungkinan supportnya berada di 1110, 1120. Kalau besok memang menguat ya kemungkinan akan menyentuh di harga ini tersebut, harga ini dulu, di harga ini dulu, lalu diangkat naik lagi hingga 1330. Jadi untuk saham kios ya saya bahas lagi. Kemungkinan besok karena ada dorongan yang sangat kuat akan menyentuh terlebih dahulu di 1110, 1120 lalu diangkat naik lagi ya bila menguat ya di 1330. Oke, untuk saham kios tadi yang akumulasi ya, tadi ada YJMK dan YU, distribusi ada ZP, PK dan YP. Oke. Kita lanjut lagi ya untuk saham JAST. Oke, saham JAST hari ini ditutup di harga 170 ya, dengan persentase 1,19%. Lalu bagaimana untuk support dan resisten ya? Kita akan bahas. Namun kalau kita lihat ya, perhatikan stokastiknya. Stokastik sudah crossing mulai dari tanggal 2 September, ya hari kemarin di sesi 2, sudah mulai crossing dan hari ini tetap di persentase 1,19% ya. Hari ini yang akumulasi ada SQ, PD dan DR, distribusi ada XA, CC dan DH. Oke, kalau kita lihat di sini untuk saham JAST ya, ada sebuah support dan resisten ya, cukup akurat untuk Fibonacci-nya di area sini. Di 166 ya, cukup mendekati dengan harga closing hari ini. Di area 166 merupakan area support ya, sejauh ini ya cukup bisa diperhatikan untuk area 166 ini. Lalu 177 dan yang terakhir di 185 ya untuk area resistennya. Jadi teman-teman perhatikan saja untuk sementara ini saham JAST ya. Ini merupakan area support. Bila harga closing di bawah 166, teman-teman bisa ya stop loss terlebih dahulu ya. Kalau saya bilang sih stop loss terlebih dahulu dikarenakan ya ada potensi turun lagi begitu. Bila teman-teman sudah open posisi di 166, bisa TP pertama di 177 dan selanjutnya di 185. Sebenarnya sudah mendekati area support ya kalau saya lihat ya. Bahkan kita bisa simpulkan bahwa bukan 166 yang menjadi area supportnya. Di sini juga merupakan area support ya. Jadi ya kurang lebih di 166, 168 ya. Coba saya beri sebuah rectangle. Oke. Jadi yang mau beli bisa di kurang lebihnya di 166 hingga 168 dan TP pertama di 177 dan TP kedua di 185. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham terakhir kita yang akan kita bahas di video ini yaitu saham Pegas. Oke, saham Pegas mulai dari bulan Februari ya, bulan Februari memang sedang mengalami penurunan harga yang semakin lama semakin merosot, namun di sini ada mulainya perlawanan dari tanggal 2 Agustus ya, mulai membentuk sebuah higher low. Higher low, oke, mulai dari tanggal 2 Agustus. Hari ini saham Pegas ditutup di harga 1060 yang berhasil yang dimana harga Pegas ini berhasil di atas harga 1000 ya. Sebuah news yang bagus dan dengan persentase 2,91% yang dimana hari ini akumulasi ada RF, GR, dan YP dan distribusi ada YU, KZ, dan ZP. By average kurang lebih sudah di bawah harga closing hari ini ya. Jadi diperlukan pertimbangan untuk posisi entry-nya. Dan kalau kita lihat hari ini volumenya cukup baik dibandingkan hari kemarin dan stokastik sedang berada di area oversold. Lalu bagaimana the next harganya ya? Di sini ada sebuah swing low yang teman-teman perlu perhatikan. Bila besok kurang lebihnya ditutup di harga 3% ke atas ya, 3% dari harga support ini ya. Coba saya hitung saja yang menggunakan ini. Ya kurang lebih kalau besok ditutup di atas harga 1087 ya, saya beri tanda.
1087 ya, yang dimana sudah menjelaskan bahwa benar-benar breakout. Teman-teman bisa buy. Ya, teman-teman bisa buy. Bisa langsung set buy. Dikarenakan sudah terkonfirmasi akan melanjutkan uptrend ya. Di sini sudah tidak menyentuh area supportnya ya. Jadi saya jelaskan lagi untuk saham Pegas. Bagi teman-teman yang sudah punya ya, sudah punya saham Pegas. Kalau besok masih turun di bawah 1035, teman-teman langsung TP saja. Ya, teman-teman langsung TP saja di 1035. Bila besok tidak menguat. Kalau besok menguat, teman-teman langsung bisa set posisi sell di 1087. Memang sangat mendekati dengan harga closing hari ini ya, di mana 1060. Ya, coba saya cari untuk the next resistennya ya. Oke, 1120 bisa jadikan untuk sebuah area resisten. 1120. Jadi kalau teman-teman yang mau TP untuk saham Pegas ya, atau buy ya, buy bisa di 1055 di area 1035 dan 1055 ya. Kalau yang mau entry di area sini di 1035 hingga 1055 dan langsung TP pertama, set position di harga 1087, dan bila memang banyak demand bisa langsung TP pertama di 1120 dan selanjutnya di 1210 ya. Jadi untuk Pegas memang ada sebuah potensi yang bagus dikarenakan sudah beberapa hari tidak menyentuh di area support ini ya, 975. Ya, semoga saja besok bisa menembus di 1087 ya, yang dimana tren ini telah terpatahkan ya. Oke, pertanda bagus untuk saham Pegas jika demikian. Oke, ya terima kasih ya yang sudah mendengarkan seputar pembahasan saham yang telah diajukan di grup Telegram saya. Ya, jadi untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join, klik link di deskripsi ya. Jadi saya akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman pilih setiap harinya ya. Jadi yang belum join bisa join di grup Telegram saya, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan. Oke, demikian saya Merjang dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.